Indonesia. Hai pemirsa, ketemu lagi kita di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro di sini, ada rekan saya. Ada saya Nuka Azita pastinya juga di sini ya. Di mana lagi kita nih kalau bukan di Hai Indonesia. Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Saya terpesona. 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 Aku terpesona. Iya, Pasti kamu terpesona dengan aku yang hari ini serba pinky. Iya, Pinky Girl. Ya kan. Aku kan Biasanya hijau-hijau nih Iya, Pinky. kan kalau buat saya tuh pemirsa Nuka tuh agak-agak tomboy dikit gitu. Ada dikitnya Hari ya. ini girly. Oh yes, Girly kamu bener. udah siap nyanyi bareng saya. Selamat malam Jakarta. Enggak, ini belum malam, pagi kan. Oh iya, sorry. Selamat pagi Jakarta. Gitu ya. Iya gini. Kita dangdutannya gitu. Asik. Malam ini malam apa lo tetap udah. Jadi memang luar biasa ya. Luar biasa. Gini Tan. Pengaruh baju. Asik. Jadi pagi-pagi misalkan yang menyaksikan kita mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kinclong gitu. Kamu Kinclong. udah biru, aku pink ya kan. Glowing lagi gitu kan. Jadi kita tuh hari ini tuh kayak bener-bener ngasih cahaya buat Iya. semuanya. Tapi ngomong-ngomong Kak Nuka sebagai diva udah pernah manggung di Lampung belum? Waktu itu ke Lampung orang belum tahu kalau saya diva. Oh belum. Waktu itu nih tanding gajah ya. Gajah main bola. Iya gitu, gue wasitnya. Jadi wasit. Emang ada ya tanding gajah? Ada gajah main bola di Waikambas. Iya Waikambas. Sumatera itu Lampung Betul. bukan Sumatera. Iya betul. Aku Yes. Januari kemarin 2021 ke sana. Oh ya? Iya, tapi sayang banget kan kayak wisatanya tuh Waikambas apa segala macam belum pada buka. Iya. Karena memang belum bisa saat Nah, itu. makanya nanti kalau misalnya udah bisa untuk berwisata ke Lampung, Balik lagi deh. kita balik lagi ke sana. Tapi sebelumnya welcome to wonderful Indonesia Lampung. Wah, kira-kira ada apa aja cantik-cantik di Lampung, tapi kita nggak bahas sekarang. Bahasnya nanti di segmen Yes. kedua seperti biasa. Kalau tema besar kita pasti kita bahasnya di segmen kedua. Tapi ini ada yang nggak kalah menariknya, yang kita mau bahas dulu. Bener banget, kita tetap mau ngajak berwisata. Betul. Kali ini, oh ya, kamu tahu gak nama anak yang ada unsur Jawa sama Koreanya? Tadi dulu, di otak ada nih, tapi kok susah ya? Apa coba? Iya. Nama anak yang ada unsur Korea sama Indonesianya. Apa? Jatim Park. Jatim Pak. Jatim Park. Siapa namanya? Jatim Pak. Iya, maksudnya gitu. Pengucapannya begitu. Iya, padahal Jatim Park gitu. Bisa ya kesel ya. Siapa namanya? Sulamet. Gitu. Selamat. Selamat ya. Sulamet. Oke, kita mau ngajak-ngajak pemirsa ke Jatim, tapi bukan Jatim Park nih. Jadi kita ada 8 tempat wisata di daerah Brastagi. Ini sebuah kota kecil di Kabupaten Karo. Bukan Jatim, Sumatera Utara. Kita ke Sumatera tapi belum ke Lampung. Bagaimana pula kau ini? Sorry. Saya Udah kencang kali kau ngomong Jawa Timur. Saya disorientasi arah soalnya saya. Iya, ini ada wisata Brastagi ya. Hmm. Ini ngomong-ngomong kita jadi wisatanya ini dulu ya, daring dulu nih, halu dulu Online gitu. dulu. Online dulu, siapa tahu abis itu beneran bisa ke sana ya enggak sih? Benar, yang pertama nih ada Bukit Gundaling. Ini tempat wisata merupakan sebenarnya daerah bukit yang terletak di Jalan Jamin Ginting, Gundaling 1, Brastagi, Kabupaten Karo ini. Nah, di tempat ini pemirsa bisa dengan leluasa menyaksikan pemandangan kota Brastagi dari ketinggian. Nah, ini bukitnya memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas laut. Dan ini berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Brastagi. Wah, deket berarti. Nah, Bukit Gundaling adalah tempat wisata di Brastagi yang sangat pas untuk dijadikan sebagai spot untuk melihat aktivitas Gunung Sinabung. Nah, di sana juga kita bisa berkeliling sambil menunggangi kuda. Ada kudanya yang bisa disewa. Iya, begitu. Rata-rata sekarang kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada Taman Alam Lumbuni. Nah, tempat wisata di Brastagi yang kedua ini adalah Taman Alam Lumbuni. Lumbini ya guys ya. Jadi Taman Alam Lumbini ini terletaknya di Desa Tongkoh, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Nah, taman ini adalah bagian dari sebuah vihara yang sengaja dibangun sebagai tempat ibadah masyarakat Buddha yang ada di sekitar daerah Karo. Nah, biasanya mayoritas pengunjung Taman Alam Lumbini ini hanya memanfaatkan bagian sekitar taman aja, terutama bagian viharanya untuk dijadikan sebagai latar belakang kalau kita mau ambil
foto. selfie gitu ya. Selfie, swafoto. Nah, Oke, bisa. dan ada juga Bukit Kubu Brastagi. Tempat wisata di Brastagi yang ini adalah Bukit Kubu Brastagi. Bukit ini merupakan tempat wisata di Brastagi yang cocok banget dikunjungin barengan sama keluarga ya. Nah, Bukit Kubu Brastagi terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting, Gundaling 2, Brastagi, Semajaya, Kabupaten Karo. Tempat wisata yang satu ini tergolong sangat mudah untuk diakses di antara tempat-tempat wisata di Karo lainnya. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini, mulai dari berkeliling menggunakan kuda atau delman, bisa juga bermain flying fox, terus ada main mobil remote control dan lain sebagainya. Oke, jadi yang itu ketiga ya. Terus keempat nih, ternyata ada penatapan Brastagi. Wah, ini namanya lucu juga ya. Iya, Penatapan. Penatapan. Tatap mata saya. Kamu di sana di Brastagi ditatap-tatap mulu kali nanti ya. Jadi tempat wisata di Brastagi yang keempat ini penatapan Brastagi namanya. Dan ini tempat wisata yang sangat cocok banget dikunjungi kalau kalian nih pengen banget untuk melepaskan penat ya. Nah, di penatapan Brastagi kalian bisa duduk-duduk santai terus sembari menikmati pemandangan alam, dan juga nggak lupa sajian kuliner sederhana seperti mie rebus dan juga jagung bakar. Nah, kondisi alam di sana tuh benar-benar kayak masih asri gitu loh guys ya. Udaranya juga masih sangat segar, terus pepohonan besar masih banyak tumbuh di sana. Nah, kalau kalian berkunjung saat malam hari, kalian akan menyaksikan pemandangan cantik berupa kelap-kelip lampu kota yang indah ditemani dengan beberapa sajian kuliner. Ini kayak puncaknya Iya, Bogor kali ya. mungkin ya. Kayaknya. Oke, selanjutnya nih ada juga pemandian air panas Lau Sidebuk-Debuk. Ini pemandian air panas ini terletak di Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Ini lokasinya sekitar 58 km dari kota Medan. Nah, pemandian air panas Lau Sidebuk-Debuk memiliki sumber air panas alami dengan belerang yang berasal dari lava Gunung Sibayak. Jadi ini cocok banget untuk sekedar relaksasi dan merasakan hangatnya air belerang ditambah sejuknya udara pegunungan. Betul. Nah, kalau tadi kan udara pegunungan, sekarang kita ke air terjun. Ini ada namanya air terjun dua warna. Ya, merupakan destinasi wisata di Brastagi yang wajib banget kalau kalian ke sana harus dikunjungi. Terletaknya di kawasan perkemahan Sibolangit yang memiliki ketinggian sekitar 75 meter dengan debit air yang cukup deras. Nah, sesuai dengan namanya, air terjun ini memiliki dua warna, yaitu biru dan hijau. Aliran air yang mengalir ke air terjun ini juga berasalnya dari arus sungai yang terbentuk berkat letusan Gunung Sibayak. Jadi walaupun mengandung belerang, air di tempat ini cenderung tidak lengket dan tidak beraroma belerang sama sekali. Iya, dan selanjutnya ada juga yang namanya desa, bacanya gimana ini? Peceren ya? Peceren. Oke, desa ini merupakan salah satu desa budaya yang masih memegang teguh tradisi dan budaya suku Karo. Kalau misalnya kita berkunjung ke desa Peceren ini, kita akan disuguhi berbagai macam wisata sejarah dan juga budaya Karo. Mulai dari rumah adat sampai kehidupan budaya masyarakat sekitar, semuanya bisa kita nikmati di desa Peceren. Oke. Next yang ke-8 ini ada Desa Lingga ya, tempat wisata di Brastagi yang satu ini merupakan kampung tradisional Desa Lingga nih. Tempat wisata yang berlokasi 15 km dari pusat kota Brastagi. Dan kampung ini merupakan salah satu dari beberapa kampung di Karo yang masih menjaga budaya dan juga tradisi suku Karo. Nah, ada banyak bangunan rumah tradisional atau rumah adat suku Karo yang sudah berusia lebih dari 250 tahun. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi selain rumah adat, di Desa Lingga ini kalian juga akan bisa melihat banyak bangunan tradisional lainnya kayak jambur, geriten, sapo page, museum, dan lain sebagainya. Jadi seluruh bangunan tradisional yang didirikan menggunakan arsitektur bangunan tradisional suku Karo ini yaitu berbentuk memanjang dengan satu ruangan besar di dalamnya tanpa ruang kamar mandi. Nah, kalau nggak tanpa kamar mandi biasa di luar Terpisah. rame-rame gitu kan itu ya. KM terpisah biasanya. KM terpisah, kamar mandi terpisah. Kalau nyari kos-kosan gitu iya, kan. Nggak ada kamar mandi di dalam. Gitu. KM terpisah. Tapi ngomong-ngomong, saya mau nanya ke Nuka sebagai diva ya. Tanya. Hari ini gue diva banget ya. Sebagai Bo, gimana? Nah itu dia, biasanya tuh kan udah aktif di panggung gitu ya. Oh, nyanyi sampai suara serak. Berarti tuh nggak pernah ini ya, sengaja olahraga gitu nggak pernah karena udah latihan hari ya? Biasa, soalnya kalau aku udah di atas panggung itu aku udah kayak ular kudet gitu. Nyanyi
gitu. Gitu Turun-turun ya. keringetan anggap aja itu olahraga deh. Olahraga, aduh, Nah. berarti jantungnya sehat. Ya gimana gak mau sehat dong ya. Teriak-teriak mulu kita. Ayo nyanyi, gak ada yang mau nyanyi. Ayo tepuk tangan pada diem Pada gitu. diem Iya semua. bingung. Jadi ya Bingung. udah tepuk tangan dan nyanyi sendiri, joget-joget sendiri deh ya. Puas Oke. kamu, puas. Ini ngomong-ngomong tentang kesehatan jantung, saya punya tips mengenai kebiasaan untuk menjaga kesehatan jantung. Emang jantung tuh setahu saya tuh 3 besar pembunuh di Indonesia. Iya, iya. Dan iya. sekarang tuh yang bikin makin menyedihkan, kalau zaman dulu kita taunya hanya orang-orang yang berusia lanjut yang sakit jantung. Sekarang tuh teman saya umur 30-an udah jantungan. Tuh kan. Serius, saya punya teman umur 30 udah kena serangan jantung. Dulu pernah kena serangan jantung apa udah jantung bawaan maksudnya? Teman saya. nggak Iya tahu. maksudnya Oh, dia dari dia dulu apa nggak baru-baru tahu. ini? Saya nggak tahu bawaan apa gitu. Pokoknya dia umur 33 kena serangan jantung. Oh my god. Jadi katanya kalau serangan jantung tuh sakitnya di tengah dada, bukan di kan kita Malah mikirnya kan jantung di iya, sebelah kita kiri mikirnya kan. kalau sakit di kiri, enggak, kata dia di tengah lo sakit banget, nggak normal sakitnya. Dan itu waktunya lama. Maksudnya terus abis sakit dia gimana gitu? Pokoknya jadi unik ya ceritanya adalah kejadiannya lagi di pinggir jalan. Jadi tiba-tiba dia lagi nyetir sama istrinya, dia itu sakit. Dadanya dia minggir ke pinggir jalan, sakitnya nggak terelakkan katanya. Mm-mm. Dan kebetulan lagi ada ambulans lewat, diberhentiin sama istrinya. Serius? Ah gila dramatis. Serius udah banget. masuk ke ambulans, nguing-nguing diantar ke rumah sakit. Serangan jantung. Itu kondisinya pas dia kena serangan jantung itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Masih melek. Masih sadar tapi udah nggak bisa kesakitan bangun. aja udah, aduh sakit udah gitu-gitu aja. Ih untungnya cepet. Untungnya. Enggak, ini Tuhan punya cara ya Betul. memang. Dan emang Ya Allah kalau telat dikit mungkin bisa lewat. iya betul, dan emang gaya hidupnya nggak Nggak sehat, benar, nggak nggak sehat. sehat. Semua makanan dimakan, semua minuman, Alkohol. semua gula, semua diminum yang saya tahu. Nah itu dia ya guys ya. Gitu. Maksudnya nggak menyalahkan penyakitnya. Heeh, Kenapa penyakit kebiasaannya itu ada di usia kalian yang masih muda, berarti yang habit yang jeleknya ada di diri kalian sendiri. Iya bener banget. Nah makanya ini saya punya kebiasaan untuk menjaga kesehatan jantung kita supaya nggak sakit jantung. Yang pertama adalah lemak tuh ada 2 yang boleh kita makan tuh lemak sehat yang baik. Makanya ini kita harus konsumsi lemak sehat dan hindari lemak trans. Lemak merupakan salah satu sumber gizi yang penting untuk tubuh kita, termasuk lemak jenuh. Nah, lemak tak jenuh ganda dan juga lemak tak jenuh aja. Nah, satu jenis lemak yang tidak kita butuhkan adalah lemak trans karena berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung atau penyakit stroke. Ini menurut Cleveland Clinic, lemak trans dapat menyumbat arteri dengan meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik atau HDL. Nah, mengurangi asupan lemak trans ini bisa memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh sehingga menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, lemak trans banyak digunakan dalam makanan panggang kemasan atau cemilan atau margarin dan makanan cepat saji yang digoreng sehingga menambah rasa dan tekstur. Selain menghindari terlalu banyak makanan digoreng, coba deh lebih teliti dalam membaca label makanan. Kan biasanya ada label makanan di bungkusnya tuh. Karena lemak trans biasanya tertulis sebagai minyak terhidrogenasi parsial. Nah itu dia tuh lemak trans. Ngeri ya. Ngeri lah. Aduh maksudnya yang begini-begini kan kadang kita sehari-hari masih kita makan. Gak nyadar. Gak nyadar. Cemilan gimana gitu ya kan. Sehari gak ngemil kayak mulut. Kurang ya? Aduh kurang gak ngunyah-ngunyah nih mulut gue kayaknya. Nah selain Lemak menjaga trans tadi ya? lemak trans itu ternyata kalian juga harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ini pengaruh juga ke jantung ya ternyata ya. Ngaruh. Aku pikir kayak gigi mulut apa hubungannya gitu sama jantung kan. Nah tapi mungkin banyak juga sama kayak Nuke nih yang gak menduga gitu loh ya bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut nih bagian dari cara menjaga kesehatan jantung kalian. Nah ternyata kesehatan gigi ini merupakan indikasi kesehatan yang baik secara keseluruhan termasuk jantung. Sebab periodontal atau penyakit gusi ini seringkali memiliki faktor resiko yang sama dengan penyakit jantung. Aduh, ya kan? Sejumlah studi ini masih terus mendalami tentang hal ini, namun beberapa studi yang sudah ada memang menunjukkan bahwa bakteri di mulut yang terlibat dalam pengembangan penyakit gusi dapat berpindah ke aliran darah dan menyebabkan peningkatan protein C reaktif, penanda peradangan di pembuluh darah. Nah, kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke, guys. Ya, saya baru tahu sih. Sama.
maksudnya nggak menyangka gitu loh, hanya Dari dari kesehatan gigi dan mulut ya. gigi dan mulut, tapi pengaruhnya tuh kemana-mana. Iya bener banget. Nah ini selanjutnya yang tadi saya sempat tanyakan ke Diva kita tentang olahraga. Rutin olahraga ya Mbak Diva ya. Cocok, kalau di panggung apalagi. Heeh. Gue yang ngebor, Bo. Oke, ini kalau ngomongin tentang olahraga pasti banyak banget yang tahu bahwa ya salah satu untuk menurunkan efek penyakit kok efek sih. Salah satu untuk menurunkan gejala penyakit jantung itu adalah dengan rutin berolahraga supaya kita dijauhin dari penyakit jantung. Berolahraga secara rutin ini juga bisa menjadi salah satu untuk menjaga kesehatan jantung. Diambil dari American Heart Association, mereka merekomendasikan olahraga dengan intensitas moderat seenggaknya 150 menit per minggu. Kalau merasa nggak punya waktu selama itu untuk olahraga, kita bisa mempersingkatnya dengan meningkatkan intensitas olahraga. Menurut American Heart Association, demi jantung yang sehat kita juga bisa mengkombinasikan olahraga moderat dan berat selama 75 menit per minggu. Ini yang harus diperhatikan, jadi olahraga tapi nggak usah berat. Gimana cerita? Kalau olahraga berat tuh main sepak bola 90 menit tuh berat. Ya ngos-ngosan. Iya Muay Thai iya gitu. main bolanya nggak tukeran atau kan main basket main basket tuh biasanya tuker-tukeran. Nah ini nggak, dia main terus. Nah itu berat. Muay Thai juga berat tuh. Iya, berat. Setengah jam aja udah gombios tuh. Gitu harus tuker-tukeran. Oh ini palingan kalian kayak workout aja lah, pilates, yoga, yang ringan-ringan tapi gerakannya kayak plank, 30 Iya. detik berhenti dulu, nanti lanjut lagi. Atau enggak kayak saya aja naik sepeda statis kalau dari deg-degan berhenti. Iya. Kalau memang kalian punya alat-alat olahraga seperti itu di rumah ya guys, ya kayak treadmill, tapi kekencangan larinya jangan kencang banget. Jangan. Kayak jalan cepet aja diaturnya gitu ya kan, atau punya alat seperti Ditan tadi yang sepeda itu boleh banget. Iya, bener banget, tapi jangan dipaksain. Ya kalau udah capek, Berhenti. kalau udah lelah, udah gitu ya. Nah terus memang sih di masa pandemi ini apalagi banyak banget orang tuh jadi stres. Oh iya. Nah tapi demi kesehatan jantung kalian kita memang harus pinter-pinter mengelola stres kita nih. Ya kan, ya jangan sampai gara-gara kita stres kayak nanti amit-amit gitu ya serangan jantung kayak gitu kan. Nah karena memang mengelola stres dengan baik ini termasuk cara menjaga kesehatan jantung kita ya guys ya. Stres nih gak hanya dapat membebani jantung tetapi bisa memicu perilaku tidak sehat seperti pola hidup tidak aktif dan makan jadi berlebihan karena kita di rumah terus. Tuh hati-hati juga. Kedua, dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penyakit jantung. Jadi setiap orang memang punya cara efektif mengelola stresnya masing-masing ya. Coba kalian gali lagi hobi kalian apa, maksudnya kesukaan kalian apa gitu kan. Siapa tahu dengan menjalankan hobi kalian yang udah lama gitu kan bisa menghilangkan stres kalian di masa pandemi. Iya, bener banget. Gitu. Nah ini ada satu hal lagi yang suka orang lupakan pemirsa nih, yaitu pola tidur. Jadi sering banget orang tuh meremehkan yang namanya pola tidur. Udahlah istirahatnya cukup, kerja lagi gitu. Atau misalnya kayak saya nonton bola ntar tidurnya cukup kok, besok bisa dibayar tidurnya besok malam kayak gitu. Itu sebenarnya nggak bener. Karena itu bisa berpengaruh juga ke penyakit jantung kita. Karena harus dicatat ya, semua orang tuh berpotensi kena penyakit jantung. Ya, jadi serangan jantung itu bukan berarti dia punya penyakit jantung bawaan ya? Bukan. Iya, itu sama kayak diabetes, semua orang berpotensi kena diabetes dan penyakit jantung. Orang lagi sehat-sehat, tahu-tahu bisa kena serangan jantung. Betul. Ini kalau kita ngomongin tentang tidur seperti yang tadi saya bilang, tidur cukup ini merupakan bagian yang penting yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Dan ini termasuk menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan jantung. Karena kalau kurang tidur ini bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Ini berapapun usia kita dan kebiasaan sehat kita, kalau kita jam tidurnya berantakan ini bisa mempengaruhi banget. Peneliti menemukan bahwa yang tidur kurang dari 6 jam setiap harinya memiliki risiko kena stroke atau serangan jantung 2 kali lebih besar daripada mereka yang tidur 6 hingga 8 jam per malam. Perlu di-note ya, jadi orang-orang yang tidur kurang dari 6 jam per harinya. Para peneliti meyakini bahwa tidur terlalu sedikit bisa menyebabkan gangguan pada kondisi kesehatan dan proses biologis lainnya yang mendasari, termasuk tekanan darah dan peradangan. Harus di-note, tidur kurang dari 6 jam itu nggak bagus. Tidur yang cukup adalah 6-8 jam. Iya, betul.
Nah, jadi kalau udah tidurnya cukup, terus kalau kalian masih punya kebiasaan sering merokok, nah itu Mhm. harus dihindari. Iya ini juga nggak benar sih. Jadi percuma kalian tidurnya udah cukup, olahraganya oke, ngerokoknya kencang Iya, banget. nanti efeknya selain ke jantung ke paru-paru juga pasti. Iya, jadi banyak kan. Nah, ini kalau bisa kalian harus menghindari rokok karena kenapa? Merokok ini berkaitan dengan sejumlah masalah kesehatan serius ya. Meski para perokok menyadari hal ini tapi masih banyak ya. Walaupun di bungkus rokok tuh udah Iya dibilang bener udah rokok ada dapat loh. menyebabkan serangan jantung, Heeh. impotensi dan segala macam tapi tetap dibeli. Nah, karena ya itu tadi alasannya ya udah kalau udah kebiasaan tuh Mhm. susah gitu. Tapi ternyata merokok ini dapat meningkatkan tekanan darah kalian serta meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke nih. Gak hanya buruk bagi kesehatan jantung dan paru-paru, merokok juga berdampak buruk terhadap kesehatan secara keseluruhan. Jadi untuk itu cara menjaga kesehatan jantung usahakan untuk mengurangi atau mungkin kalian bisa berhenti merokok sama sekali. Iya. Ya daripada kalian bilang, "Abis sudah kebiasaan gak enak," pilih mana? Sama Mhm. jantung kalian yang sehat. Oke. Iya kan? Lebih baik kayak gitu karena memang sejumlah penelitian menunjukkan bahwa resiko pengembangan penyakit jantung itu sekitar 25-30% lebih tinggi pada orang yang terpapar asap rokok di rumah atau tempat kerja tuh. Iya apa Kita namanya perokok second hand, pasifnya iya pasif second hand smoker. iya, aku juga jadi kadang-kadang ngeri gitu ya. Kita nggak merokok tapi kalau di sekeliling kita banyak yang merokok, kita jadi perokok pasif kan. Ya bener banget. Nah ini selanjutnya ada temannya rokok nih, harus menghindari alkohol. Nah ini dia. Secara umum alkohol itu nggak baik buat jantung, nggak ada batas aman konsumsi alkohol. Kalau kita mencari cara untuk menjaga kesehatan jantung, mendingan dihindari aja minuman ini sepenuhnya. Ini diambil dari jurnal The Lancet. Secara keseluruhan risiko kesehatan yang terkait dengan alkohol ini sejalan dengan sejumlah yang dikonsumsi setiap hari. Makanya penelitian juga memperkirakan 1 gelas alkohol sehari ini meningkatkan risiko penyakit sebesar 0,5%. Lumayan loh. Makanya. Lumayan berarti kalau 20 hari gitu. Banyak. Sementara lagi. jika mengkonsumsi rata-rata 2 minuman alkohol per hari ini risikonya bisa meningkat hingga 7%. Baik. Itu tadi menghindari alkohol dan yang berikutnya. Nah, bagi kalian suka masakan asin, coba mulai sekarang normal-normal aja Iya ya. garam lu aduh. Garam tuh ya memang ya bagi yang suka asin-asin kadang-kadang tapi percaya deh guys, mengurangi asupan garam ini ternyata sehat untuk jantung kita karena kenapa? Kalau makan banyak garam itu kan akan memicu tekanan darah kita tuh tinggi jadinya. Apalagi yang udah punya penyakit hipertensi kan itu harus dijauhi banget dan salah satu faktor risiko penyakit jantung ya dari tekanan darah tinggi. Jadi asupan garamnya itu salah satunya harus dikurangkan. Masaknya jangan banyak-banyak pakai garamnya ya. Iya garam ini juga salah satu yang jahat tapi kita nggak sadar. Emang enak sih kadang kalau yang bagi penyuka asin ya kan. Kayaknya kalau nggak asin tuh nggak enak gitu Kurang masakan. Iya tapi ya bagaimana jangka panjangnya itu loh yang Betul. bahaya gitu. Nah, yang harus ditambahkan adalah yang boleh dan harus ditambahkan adalah mengkonsumsi buah-buahan dan sayur. Sayur dan buah ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik. Gak cuma itu, keduanya juga rendah kalori dan kaya serat. Ini kayak sumber nabati lain juga, sayur dan buah ini mengandung zat yang bisa membantu mencegah penyakit kardiovaskular. Sehingga sebagai bagian dari cara menjaga kesehatan jantung, penting banget untuk kita mengkonsumsi sayur dan buah-buahan lebih banyak. Makan lebih banyak sayur dan buah juga bisa membantu mengurangi konsumsi makanan tinggi kalori kayak daging-dagingan dan makanan ringan yang enggak sehat. Tapi emang sih saya kan doyan ya makan sayur terutama. Saya kalau Iya. buah Suka banget ya sayur tuh enak banget. kalau emang. buah saya nggak suka-suka banget gitu. Tapi saya Masa? sayur tuh suka-suka banget. Iya, saya buah harus dipaksa sama pasangan saya. Wah aku apa aja sih. Maksudnya kalau memang tapi kecenderungannya kalau buah kalau di rumah gini maunya tuh kalau udah tinggal siap makan gitu. Kayaknya kalau masih belum dibuka kayak mager Males gitu ya. dicucinya, males dipotongnya. Nah, Iya. ini anyway kalau kita ngomongin lagi tentang sayur-sayuran, saya tuh mau ngingetin juga ke pemirsa bahwa sayur-sayuran aja juga nggak baik. Saya pernah sayur-sayuran aja lemes, bos. Emang iya itu Lemes kan banget. maksudnya makanya lu jangan ikut-ikutan orang kalau belum sanggup. Enggak nyadar Plant emang based. pengen makan sayur, nggak ada yang ikut-ikutan. Enggak karena kan ada banyak. Kan enak, sayur sama nasi aja tuh enak banget. Iya tapi kan proteinnya kamu nggak Itu dapet. dia, saya nggak nyadar Iya tentang itu, kan? nggak ngerti. Hanya serat tapi kan kayak Yes. karbonya oke dari nasi tapi protein yang lainnya kan hewani itu perlu Iya, juga. lemes bos, asli bengong-bengong gitu. Kayak orang bego kita jadinya ya. Iya bengong. kan? Karena belum biasa. Mungkin kalau bagi orang yang udah
plant based atau dietnya udah yang vegetarian gitu lah ya, mungkin oke-oke aja. Tapi bagi kita yang biasa kena ikan, ayam jangan ya. ayam dadanya nggak apa-apa. Oke. Ya sesekali lah ya, nggak apa-apa lah. Gitu. Takutnya terlalu di ini juga orang stres malah jadi pemicunya Iya, dari jadi lemas stres kalau saya. gitu. Oke, ya kan? selanjutnya tadi kalau kita udah ngomongin tips untuk kesehatan jantung, sekarang mau ngomongin tips untuk kulit. Nah, ini ada manfaat susu kambing yang bagus untuk kulit, apalagi kayak zaman sekarang nih, kayak kita sekarang nih Nuka nih di ruangan ber-AC, pakai masker. Aduh ngap banget ya. Saya tuh jerawat di daerah pakai masker loh, di daerah tali masker saya suka jerawat. Aku lebih ini ngerasa nafasku jadi pendek kalau Itu pakai iya, masker. tapi Jadi kalau- kayak pengap gitu. Kalau efek ke kulit saya adalah itu jadi jerawatan di bagian tali masker dan ujung masker. Karena sering di dalam ruangan ber-AC juga, kulit jadi cenderung lebih apa ya? Kalau kulit lebih kering, kusam, kalau saya lebih sensitif, lebih jerawatan. Nah, ternyata ini yang namanya susu kambing dianggap memiliki apa ya, hidden gem dalam dunia personal care. Karena terkenal memiliki banyak manfaat untuk kecantikan dan perawatan kulit. Manfaat pertama adalah bisa melembabkan. Jadi yang namanya susu kambing ini memiliki kandungan trigliserida, asam lemak, dan pH yang setara dengan kulit alami manusia. Susu kambing dapat membantu melembabkan kulit, memperbaiki skin barrier, dan dapat mencegah kulit kering. Ini cocok untuk kamu nih, pemirsa yang memiliki kulit sensitif dan sering bekerja terlalu lama di ruangan AC. Iya, ya karena memang ternyata aku agak-agak kalau di awal-awal gitu ya, Nuk doain susu kambing gak? Kebayangin kambingnya pas hidup. Gitu ya. Iya kan bau gitu kan ya. Jadi Jangan dilihat kambingnya. ya tapi kan kebayang gitu, udah kebayang aroma khas kambingnya gitu kan. Terus ini enak tahu susu kambing, waktu itu susu kambing apa tawa apa gitu yang banyak. Susu kambing liar, susu kuda kalau itu. Iya. Gini. Enggak deh, enak, ini baik buat kesehatan. Jadi aku nggak berani nyoba. Oke. Ternyata ini punya manfaat ya. Yang pertama Banyak, kayak Bang. bisa melembabkan ya. Iya, tadi saya udah informasiin tuh. Terus mencerahkan kulit. Hmm. Nah ini banyak orang pengen putih secara instan gitu kan. Ternyata susu kambing bisa mencerahkan kulit kita loh. Ya nggak instan juga, maksudnya sekali minum bisa memutihkan tuh enggak. Kalian harus mengkonsumsinya secara rutin kan. Maksudnya ini biar menghindari kulit kalian ini kusam gitu. Nah karena kandungan asam laktat dalam susu kambing ini bisa membantu kulit kalian agar tetap terhidrasi sehingga kulit cerah alami. Jadi nggak perlu suntik putih ya. Nggak usah. Susu kambing yang banyak tuh guys. Kalau saya sih udah jangan- biarin dah begini aja. Jangan deh. jangan banyak-banyak juga, nanti mules. Kamu udah pernah nyobain? Pernah. Enak? Ya, Asam nggak? susu. Kayak susu sapi gitu? Enggak. Enggak kayak susu sapi, tapi susu. Ya gimana rasa susunya Ada gitu? asam dikit. Tuh, Ada kan. dikit ya? Nggak bau dirinya gitu? Enggak. Oh enggak, ya udah. Enggak. Apa sih? Aku masih takut untuk nyoba walaupun penasaran Oke, gitu. selanjutnya dalam susu kambing ini juga mengandung yang namanya eksfoliasi alami. Jadi eksfoliasi ini eksfoliasi kulit kita ini secara rutin dapat membantu kulit menjadi lebih cerah dan halus. Buat para pemilik kulit sensitif, eksfoliasi menggunakan scrub harus dihindari karena bisa melukai kulit. Makanya makanya kan ini yang namanya susu kambing mengandung yang namanya AHA atau asam alfa hidroksi. Ini merupakan elemen eksfolian yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati secara alami dan tidak melukai kulit. Gitu Nuke. Wah, Dia nggak ngelukain kulit. Iya. Oke, terus mencegah jerawat. Wah, cocok nih buat saya. Selain jerawat akibat penggunaan masker terlalu lama, ini juga ya kan bisa memunculkan jerawat nih selama pandemi kayak gini kan gitu. Nah, jadi kalau biasanya orang tahu kalau buat nyembuhin jerawat tuh yang ada kandungan tea tree-nya gitu. Tapi ternyata kalau kamu tahu ini kandungan asam laktat pada sabun susu kambing. Kan banyak tuh sekarang dijual susu kambing. Itu bisa mencegah jerawat dengan cara mengurangi sebum yang berlebih dan membersihkan pori-pori. Oke, dan itu kan kalau kelebihan susu kambing untuk pencegahan jerawat. Dan selanjutnya ini selain bisa mencegah jerawat juga bisa mencegah keriput dan penuaan dini. Wow. Jadi yang namanya keriput itu biasanya timbul karena stres. Dan akhirnya timbul yang namanya keriput dan juga penuaan dini. Hal ini bisa diatasi dengan produk susu kambing karena susu adalah sumber vitamin A yang baik. Vitamin yang larut dalam lemak ini terbukti memiliki sifat anti penuaan, tapi tetap perlu konsumsi makanan dan minuman yang sehat plus olahraga juga. Gitu ya. Ya enggak mentang-mentang susu kambing punya banyak manfaat terus kalian
mengandalkan susu kambing aja gitu ya, enggak juga lah. Enggak, harus konsumsi Iya yang tetap lain. ada kalian harus mencari makanan-makanan lain yang Betul. banyak mengandung vitaminnya, seratnya, protein. Itu jangan hanya dari susu kambing kayak Dita nanti. Sayur doang dipikir memang sayur bagus, tapi kalau hanya sayur toh ternyata lemes juga Lemes kan. banget gitu. Iya sama aja kayak susu kambing. Masa kamu mau setiap hari minum susu Jangan kambing ya. aja? Ya enggak lah Tapi ya. kalau misal udah sehat, kita bakal siap-siap untuk berwisata secara Ya, online ke yuk Lampung. kita traveling ke Lampung. Wonderful Indonesia Lampung nih, seperti tema besar kita hari ini Betul, ya. setelah yang satu ini jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.